Qatar ini saudara-saudara mempersiapkan Piala Asia U23 itu dengan beruji coba melawan Malaysia. Mereka beranggapan gaya main Malaysia itu seperti Indonesia. Mirip, mereka berpikir seperti itu. Dan hasilnya saudara-saudara, Qatar menang 1-0. Sementara dulu kalau saudara-saudara ingat, Malaysia itu mengalahkan Indonesia 2-1 di Piala AFF U22 dengan tim yang sama. Indonesia maupun Malaysia tim yang sama. Jadi kesimpulannya adalah simpulkan sendiri. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita apapun itulah tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bedah kekuatan. Bedah kekuatan calon lawan tim nasional Indonesia U23 di Piala Asia U23. Kita akan memulai membedahnya dari Qatar, saudara-saudara. Qatar adalah tuan rumah Piala Asia U23 sekaligus tuan rumah Piala Asia 2023 sekaligus juara Piala Asia 2019 dan Piala Asia 2023 di level senior. Tetapi senior dan junior U23 tentu saja berbeda saudara-saudara, berbeda. Dan Qatar ini saudara-saudara baru saja menjalani pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba pemanasan sebelum Piala Asia U23 melawan Malaysia. Hasilnya saudara-saudara, mereka hanya mampu memetik kemenangan 1-0. 1-0 saudara-saudara, 1-0. Mereka memilih Malaysia karena menilai gaya permainan Malaysia, gaya sepak bola Malaysia, karakter permainan Malaysia, apapun semua itu adalah mirip dengan Indonesia, sehingga mereka menjadikan Malaysia sebagai sparring partner yang tepat dan mereka memenangkan pertandingan itu. Dan kalau saudara-saudara ingat, dulu waktu Piala AFF U22 di Rayong, di Thailand tahun lalu, itu Malaysia, tim yang sama ini mengalahkan Indonesia 2-1 dengan Indonesia juga tim yang sama di asuhannya Sintayong. Itu saudara-saudara. Jadi ini akan cukup menarik, nanti kita mengulas bagaimana Qatar memang sangat serius untuk bisa menjuarai Piala Asia U23 sekaligus lolos ke Olimpiade. Hari ini saudara-saudara, Qatar ini selaku tuan rumah. Sebagai tuan rumah juga otomatis mereka akan berusaha untuk tidak tampil memalukan lah. Untuk tidak tampil memalukan, karena memang tim U23 Qatar ini juga punya reputasi. Mereka pernah mendapatkan medali emas di Asian Games 2006 ketika Qatar menjadi tuan rumah saudara-saudara, menjadi tuan rumah. Mereka juga pernah menempati peringkat ketiga di Piala Asia U23 tahun 2018. Kemudian mereka juga pernah sampai di perempat final Olimpiade 1992 di Barcelona. Itu sejarahnya seperti itu saudara-saudara. Sejarahnya seperti itu. Tetapi saudara-saudara, itu kan dulu long time ago. Masa yang sudah lampau, masa yang sudah lewat. Sekarang ini saudara-saudara, di era yang terbaru ini, tim nasional Qatar di level U23 itu tidak terlalu bagus. Tidak sebagus tim nasional Qatar di level senior. Kalau tim level senior kita harus akui lah. Kita harus akui karena mereka sedang berada dalam generasi emas. 2 Piala Asia berturut-turut, back to back, itu menjadi bukti kualitas Qatar di tim nasional di level senior. Di level senior saudara-saudara. Sementara di level juniornya
khususnya U23 yang akan menjadi penyelenggara tuan rumah Piala Asia U23 ini menurut saya tidak terlalu istimewa. Tidak terlalu istimewa, apalagi dalam 2 edisi terakhir ya. Mereka ikut di Piala Asia U23 dalam 2 edisi terakhir tahun 2020 dan 2022 itu mereka ikut di Thailand dan di Uzbekistan. Tetapi hasilnya juga mengecewakan. Waktu 2020 itu mereka imbang 3 kali dari 3 pertandingan. Kemudian waktu 2022 di Uzbekistan itu mereka imbang 2 kali dan kalah 1 kali sehingga gagal lolos ke fase knockout, saudara-saudara. Generasi 2024 ini juga tidak terlalu istimewa, saudara. Kita bisa lihat dari hasil pertandingan yang sudah dijalani Qatar kurang lebih setahun terakhir lah. Parameternya adalah setahun terakhir. Mereka tampil di sebuah turnamen di Doha Cup namanya. Itu mengundang tim-tim seperti Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi, Thailand. Dan hasilnya mereka dikalahkan Thailand. Thailand, padahal Indonesia lawan Thailand, Indonesia mengalahkan Thailand. Itu. Kemudian Arab Saudi juga mereka kalah dari Arab Saudi lewat adu penalti. Setelah bermain imbang 0-0. Indonesia kemarin dikalahkan Arab Saudi 1-3. Di Asian Games mereka juga tidak terlalu istimewa, dikalahkan oleh Jepang, kemudian bermain imbang 0-0 dengan Uni Emirat Arab, kemudian kalah 0-1 dari Cina. Kemudian di uji coba mereka juga kalah 1-2 dari Australia. Kemudian mereka kalah 0-2 dari Cina. Dan yang terbaru memang sih mereka berhasil mengalahkan Malaysia 1-0, saudara-saudara. Hari Minggu kalau nggak salah ya. Hari Minggu malam, itu mereka mengalahkan Malaysia 1-0. Itu saja catatan terbaik mereka. Dan kalau melihat jalannya pertandingan waktu dulu melawan Thailand maupun yang terbaru melawan Malaysia, saya rasa tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan. Mereka memang mainnya bagus, saudara-saudara. Bagus. Kita harus jujur, itu harus mengakui bahwa mereka memang mainnya bagus. Tetapi ya dalam bagus dalam pengertian wajar lah. Dalam pengertian yang kondisi wajar, kondisi normal, tidak terlalu dominan sekali, misalnya seperti Jepang, atau seperti Brasil, atau seperti Argentina. Tidak, sudah. Bahkan dibanding tim senior Qatar itu istimewa. Kalau tim senior Qatar itu istimewa menurut saya. Tetapi tim U23-nya ini ya kategori wajar lah, kategori normal yang dalam persaingan yang setara dengan Indonesia, dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan mana-mana lah. Pokoknya gapnya itu perbedaan kualitasnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu jomplang, tidak terlalu lebar sekali. Gapnya tidak terlalu lebar. Qatar ini, saudara-saudara, Qatar ini dilatih oleh pelatih dari Portugal, namanya Ilidio Vale. Dan dibantu oleh asisten-asisten yang juga dari Portugal, ada dari Prancis, ada dari Spanyol. Misalnya si Joaquim Miliero, kemudian ada lagi Silvinho Morales, kemudian ada lagi Sebastian Brailla, itu dari Prancis, kemudian ada Alejandro Alvarez Mesa. Dan kalau saudara-saudara mau tahu, Ilidio Vale ini adalah pelatih yang memimpin Portugal tampil di final Piala Dunia U20 tahun 2011. 2011 waktu itu mereka dikalahkan Brasil di final. Waktu itu berhasil diperkuat pemain-pemain terkenal di masa depan kemudian hari seperti si Oscar. Oscar yang pemainnya Chelsea, masih ingat kan, yang sekarang kalau nggak salah main di Cina. Kemudian ada lagi si Philippe Coutinho. Kayak begitulah. Sementara Portugal waktu itu pemainnya seperti Danilo yang di Paris Saint-Germain. PSG masih apa enggak ya? Kayak pokoknya itulah. Itu adalah Piala Dunia U20 ketika eranya seperti kalau saudara-saudara ingat Eric Lamela, kemudian Luis Muriel, itu seperti itulah. Sergio Canales, kayak begitu. Itu waktu itu si Ilidio Vale itu membawa Portugal sampai ke final, dikalahkan Brasil. Kemudian setelah itu dia sempat bekerja bersama dengan Fernando Santos saat menjadi pelatih tim nasional Portugal senior, saudara-saudara. Jadi dia reputasinya cukup mentereng lah, pengalamannya cukup banyak, dan sekarang dia bekerja di tim nasional Qatar U23. Walaupun saudara-saudara, walaupun hasil pertandingan Qatar U23 di bawah asuhan
Persatuan Ilidio Vale ini tidak terlalu istimewa. Tidak terlalu istimewa, saudara-saudara, tidak terlalu istimewa. Ya jelek juga. Ya, bagus juga tidak. Jadi ini sekarang dia menjadi pelatih dan dia mendapatkan tugas untuk meloloskan Qatar ke Olimpiade. Saudara-saudara, bagaimana dengan materi pemainnya? Ini yang penting. Jadi begini, Qatar U23 ini hampir sama dengan tim nasional Indonesia U23. Beberapa pemainnya ya bukan, kalau di Indonesia itu mayoritas mutlak. Tapi kalau di Qatar ini beberapa, ya tidak mayoritas tetapi banyak lah. Ada mungkin sekitar 5 atau 6 pemain Qatar U23 ini yang sudah punya caps, punya jam terbang, punya kesempatan bermain di tim nasional Qatar di level senior. Itu beberapa itu, ya capsnya mungkin di bawah 10 lah. 3, 4, 5, 6, kurang nggak sampai 10, ada yang 10, 11, paling segitu. Itu ada beberapa, mungkin ada sekitar 5, 6 pemain yang punya jam terbang di level senior. Misalnya si Jassem Gaber, kemudian Naif Al-Hadrami, kemudian ada lagi Mustafa Mesal, kemudian ada lagi Mahdi Salim, ada lagi Tamim Al-Abdullah, kemudian ada lagi Ahmed Al-Rawi, saudara-saudara. Dari nama-nama itu, saudara-saudara, yang menarik adalah ada dua pemain yang kemarin ikut tampil di Piala Asia 2023 yang menjadi juara Piala Asia. Kalau Indonesia kan yang tampil di Piala Asia Piala Asia 2023 itu kan banyak sekali, saudara-saudara. Mayoritas itu tampil di Piala Asia 2023 walaupun tidak juara. Tetapi yang ini Qatar ini, dua pemain ini ikut di Piala Asia 2023 dan membawa Qatar juara. Itu adalah si Mustafa Mesal itu adalah midfield, gelandang. Itu dia bermain di anak asuhnya Xavi Hernandez, Al-Sadd. Sebelum Al-Sadd, dia didikannya Al-Sadd. Sampai sekarang dia masih di Al-Sadd walaupun sempat dipinjamkan. Kemudian ada lagi si Jassem Gaber. Jassem Gaber ini posisinya adalah center back atau defensive midfield, gelandang bertahan. Dia main di Al-Arabi. Pelatih seperti ini dan pemain yang seperti itu juga. Qatar ini, saudara-saudara, Qatar ini yang saya perhatikan dia bermain dengan lebih banyak mengandalkan ball possession. Dia lebih senang ball possession, penguasaan bola. Bahkan dia cenderung mengadopsi sepak bola ala Spanyol, Portugis, tiki taka, umpan-umpan pendek, sedikit tropas. Rasanya mereka akan berusaha untuk menguasai lapangan tengah, akan berusaha untuk mendominasi permainan, akan berusaha untuk memegang bola selama-lamanya. Itu cara bermain Qatar itu seperti itu di U23 yang saya perhatikan dari hasil pertandingan melawan Malaysia maupun dari rekaman-rekaman pertandingan yang saya dapatkan di beberapa pertandingan sebelumnya lawan Australia, lawan Cina di Asian Games. Itu cara bermain mereka itu seperti itu. Mereka akan selalu berusaha untuk mengontrol lapangan, untuk berusaha mendikte lawan, untuk berusaha memainkan bola selama mungkin. Itu karakter permainan mereka, filosofi permainan mereka yang memang sudah diajarkan sejak di Aspir Academy. Itu cara bermain Qatar seperti itu. Baik di senior, junior, maupun apapun itu, mereka bermain dengan cara yang sama. Pelatihnya dari manapun mereka sama mainnya seperti itu. Ball possession, taka-tiki, umpan pendek, umpan panjang, umpan tropas, umpan pendek lah. Pokoknya itu mereka cara bermainnya seperti itu. Kemudian pemainnya akan berusaha mobile, bergerak ke kanan, ke kiri, mencari celah. Itu yang cara bermain Qatar seperti itu. Dan jangan lupa pemain-pemain mereka yang saya sebutkan tadi, yang cukup punya caps di tim nasional senior itu juga sangat berbahaya. Ahmed Al-Rawi adalah striker yang bagus. Tamim Al-Abdullah juga penyerang yang bagus. Kemudian Mustafa Mesal adalah gelandang yang sangat bagus. Mahdi Salim juga sangat bagus. Naif Al-Hadrami juga sangat bagus. Jassem Gaber adalah back yang cukup tangguh. Jadi itu cara bermain mereka akan lebih banyak berusaha untuk menguasai bola, saudara. Qatar punya keunggulan yang tidak dimiliki Indonesia, saudara-saudara. Bukan berarti peluang Indonesia untuk mengalahkan Qatar tidak ada. Bukan berarti peluang Indonesia untuk mendapatkan poin, ya minimal 1 poin lah.
Minimal 1 poin, syukur-syukur bisa dapat 3 poin. Tidak ada besar sekali, justru besar sekali peluangnya, saudara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena begini, Qatar melawan Indonesia ini adalah pertandingan pertama, opening ceremony, pertandingan pembukaan. Dan biasanya ini ya, saya kasih tahu ya, biasanya di semua pertandingan event apapun di seluruh dunia, Piala Asia Senior, Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Amerika, Piala Emas CONCACAF, Piala apapun itulah, Piala Indonesia, itu pertandingan pertama, pertandingan pembukaan itu selalu tidak mudah. Kalau saudara-saudara ingat, Qatar waktu Piala Dunia 2022, pertandingan pertama, itu kan juga mereka kerepotan sekali, saudara-saudara. Optimis sekali. Awalnya optimistis, supporter semangat datang memenuhi stadion. Kemudian auranya positif, euforia. Wah, banyak sekali lah penontonnya yang datang. Dan ternyata ketika pertandingan berlangsung, mereka tidak bisa berbuat banyak. Begitu pula dengan tim nasional U23 mereka. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu, pemain U23 itu sudah terbiasa main dengan ribuan supporter. Di pertandingan junior ya ini ya. Sejak U20, U16 pun U20 ya. Sementara Qatar itu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, pertandingan rame itu hanya kalau event resmi yang besar. Pertandingan besar saja seperti Piala Asia, Piala Dunia, atau kualifikasi Piala Dunia dengan lawan-lawan yang dari negara tetangga, negara Arab. Jadi pemain U23 mereka itu tidak terbiasa. Jadi ini bisa menjadi kelebihan Indonesia, harus bisa dimanfaatkan. Faktor non teknis ini bisa jadi pemain-pemain Qatar U23 itu tertekan. Mereka... Dan saya juga didukung oleh fakta bahwa satu persatu pemain board Indonesia sudah mulai bergabung ke pemusatan latihan nasional di Dubai. Dan kemungkinan sudah akan bisa ikut. Hanya Nathan Choaon yang tidak bisa ikut. Kemudian si Alfeandra Dewangga. Kemudian Alfeandra Dewangga bukan board ya. Maaf. Hanya Nathan Choaon dan Justin Hubner, saudara-saudara, yang dipastikan tidak bisa ikut. Justin Hubner itu nanti katanya nih ya, katanya baru diizinkan bergabung tanggal 17. Tetapi saya juga nggak yakin juga tanggal 17 itu apakah dia akan bisa pergi ke Qatar atau tidak. Karena pertandingan pertama kan tanggal 15, pertandingan kedua tanggal 18 atau berapa ya. Pokoknya kan, jadi kemungkinan kalaupun Justin Hubner gabung itu juga hanya akan pertandingan tanggal 21. Percuma juga kan. Kalau kecuali nanti Indonesia bisa lolos ke babak 16 perempat final, semifinal, itu beda lagi. Tetapi kan pertandingan pertama ini melawan Qatar sudah pasti Nathan Choaon dan Justin Hubner tidak akan bisa bermain. Itu. Tetapi yang lainnya sudah bisa hadir. Marcelino Ferdinand sudah datang, Pratama Arhan sudah datang, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk juga sudah datang. Ditambah Kakang Rudianto, pemain tambahan baru, pengganti back, pengganti Alfeandra Dewangga, pengganti Justin Hubner, dia didatangkan untuk mengisi kekosongan di Belibet. Dan saya rasa peluang Indonesia besar lah. Peluang Indonesia besar kalau melihat cara tim nasional U23 bermain. Karena sebagian besar itu juga bermain bersama di level senior. Saya sih optimistis, saudara-saudara, optimistis Indonesia bisa mengalahkan Qatar. Yang paling berat Indonesia itu justru adalah Australia. Australia, dan kemungkinan besar agak berat lagi adalah Jordania. Jordania ini ya mungkin ya, tapi saya yakin Indonesia bisa mengatasi Qatar dan Jordania. Yang paling berat susah itu adalah Australia karena mereka adalah bule dan posturnya 2 meter. Itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah membahas semuanya, kita sudah membicarakan semuanya, kita sudah bicara, banyak sudah kita bicarakan tentang calon lawan tim nasional Indonesia U23 di Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan dimulai tanggal 15 April 2024, saudara-saudara. Dan tadi kita sudah membahas tentang Qatar. Qatar melakukan persiapan yang cukup serius. Mereka beruji coba dengan Malaysia.
dengan tetangga Indonesia, dengan sahabat Indonesia. Dan hasilnya mereka menang 1-0 melalui sebuah pertandingan yang tidak mudah. Tidak mudah, saudara-saudara, pertandingan tidak mudah. Dan Qatar ini nanti akan menjadi lawan Indonesia di pertandingan pertama. Qatar itu mempunyai beberapa pemain hampir mirip dengan Indonesia. Hampir mirip dengan Indonesia. Mereka punya beberapa pemain yang sudah punya jam terbang, punya caps, punya pertandingan di tim nasional senior Qatar. Bahkan salah satu di antaranya itu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, itu namanya Mustafa Mezal. Itu adalah pemain yang ikut menjuarai Piala Asia 2023 kemarin. Waktu Qatar mengalahkan mana ya? Jordania atau mana itu? Si Mustafa Mezal ini dia ikut. Kemudian mereka juga punya lagi pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi dari Irak, kelahiran Baghdad, saudara-saudara. Ahmed Hisham Ali Musa Al-Rawi, atau biasa disebut sebagai Ahmed Al-Rawi. Dia dari orang Irak ini sebenarnya, tetapi berimigrasi. Keluarganya pindah ke Qatar dan sekarang dia menjadi warga negara Qatar dan membela Qatar. Tetapi secara umum, saudara-saudara, performa Qatar U23 ini tidak sebagus tim nasional Qatar senior, saudara-saudara. Tidak sebagus Qatar senior. Mereka di Asian Games itu kan mereka gagal total. Kemudian di Doha Cup itu juga mereka dikalahkan Thailand, saudara-saudara. Kemudian di beberapa pertandingan uji coba mereka juga sempat dikalahkan Australia, mereka sempat dikalahkan Cina. Jadi ini bukan tim yang terlalu istimewa seperti halnya tim senior Qatar, saudara-saudara. Mereka mungkin saja hanya akan mengandalkan status sebagai tuan rumah. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!